Ya, sore hari ini saya bersama Pak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah Waingapu ya, Sumba Timur, melakukan panen raya untuk sorghum. Ini kalau melihat tanaman sorghum seperti ini kita sangat-sangat optimis ya, sangat optimis. Ini dengan jenis yang berbeda dari yang kemarin Presiden datang ke sini. Ini jenisnya yang lebih baik. Saya memandang bahwa yang pertama tentang sorghum ini, saya pernah bicara dengan Pak Presiden bahwa perlu kita mendefinisi ulang tentang pangan. Jadi pangan tidak hanya berfokus kepada jagung, kedelai atau japale, ya. Jagung, kedelai dan beras, jangan. Tetapi ada diversifikasi lain yang bisa kita eksploitasi. Sorghum, yang kedua sagu. Ini juga bisa sangat masif kita gunakan. Terus yang kedua, sorghum ini di NTT secara tradisi sudah berkembang. Kita tahu bersama bahwa NTT ini juga memiliki persoalan stunting. Maka dengan bertumbuhnya sorghum di mana-mana nanti, ya, dengan off-taker yang ada, ini sorghum akan menggerakkan ekonomi dan menjadi semangat baru bagi masyarakat. Kenapa? Karena ada yang membeli. Dan kita siap untuk membelinya dari M-Pan. Itu hal-hal yang sangat penting ya bagi sorghum ini, dan saya yakin teman-teman melihat kondisi pertumbuhan seperti ini, kita sangat-sangat optimis. Dan terima kasih Pak Bupati kemarin melakukan operasi pemburuan terhadap belalang. Ada 21 ton belalang ditemukan, ini luar biasa, ditangkap dan sudah dikubur itu barang itu. Kita harapkan nanti sudah mulai berkurang. Kalau berkurang maka kita para petani akan lebih semangat lagi bertanam lebih luas lagi. Iya, dan ini sudah masuk dalam sidang kabinet ya, bahwa sebelumnya sorghum belum punya roadmap. Tapi begitu Pak Presiden sajak ke sini, pulang sidang kabinet, perintah Presiden adalah Menteri Pertanian supaya membuat roadmap untuk tanam sorghum. Ya. Dan ini roadmapnya sudah clear bahwa awalnya 15.000, berikutnya menuju ke 50.000 hektar dan pada akhirnya nanti 200.000 hektar. Itu sudah ada roadmapnya untuk itu. Nah ini nanti pastinya ya, karena sorghum ini bisa ditanam di daerah-daerah yang marginal, tanah-tanah yang kurang produktivitasnya, dengan sorghum menjadi produktivitas tinggi, maka daerah-daerah itu menjadi target utama. Ini kan sebenarnya yang 50 hektar ini dikhususkan untuk benih ya, pembenihan. Karena kita benih nasional sorghum kita itu nggak ada. Nah, melalui daerah inilah kita membuat benih itu sebenarnya. Nah, tadi saya sudah dapat laporan dari 1 hektar ini 2,5 ton udah bersih menjadi benih. Jadi hasilnya 4 ton relatif average-nya 1 hektar. Jadi ini betul-betul potensi teman-teman sekalian. Ini nanti bisa untuk tepung ya, bisa untuk beras. Berikutnya pohonnya ini variasinya banyak. Satu bisa untuk etanol ya. Yang kedua bisa menjadi bahan baku substitusi untuk coal untuk PLTU. Jadi kita kebijakan nasional kita secara bertahap nanti akan mengurangi penggunaan coal atau batu bara di PLTU 10%, terus meningkat dan meningkat. Dan inilah salah satu chip yang bisa digunakan untuk pengganti itu karena memiliki gar yang cukup tinggi. Jadi kalau dibakar ini ya energinya tinggi, itu bisa mengganti batu bara. Berikutnya kalau ini dijadikan etanol, ini juga bisa ya. Ini bisa menjadi bahan bakar, menjadi etanol, biodiesel bisa digunakan. Berikutnya daunnya bisa untuk petani, untuk sapi makan ternak. Persis yang ditanyakan tadi, bahwa saya sampaikan di sidang kabinet, persoalan kita kenapa sorghum tidak bisa berkembang khususnya di NTT, persoalan bagaimana ekosistem belum terbangun. Ya, diakhiri dengan off-taker. Siapa yang menjadi pembeli? Kalau ada pembelinya, maka industri akan bertumbuh. Kalau industri bertumbuh, maka budidaya sorghum akan bertumbuh. Budidaya sorghum bertumbuh, maka riset untuk benih sorghum ini akan bertumbuh. Itulah rangkaiannya, kira-kira seperti itu. Nah, waktu itu saya sudah telepon salah satu perusahaan pakan di Indonesia ya,
bahwa ini menjadi kebijakan nasional supaya ini bisa diterima. Dan alhamdulillah ya, dia minta waktu 2 minggu, setelah itu didiskusikan di internal perusahaan, dia siap 1 juta ton untuk menyerap sorghum. Nah, berarti kan cukup banyak. 1 juta ton itu minimum 200 ribu hektar minimum. Tuh, jadi menurut saya peluangnya ini menjadi besar. Yang kedua, untuk pohonnya, ya pohonnya ini bisa ekspor ya, karena Jepang juga ngejar-ngejar ini kebutuhan ini. Untuk co-firing Pak atau untuk Sama untuk apa chip bahan baku untuk PLTU-nya. ya. Jadi Udah ada komitmen Pak permintaan dari Jepang Pak untuk chipnya itu Pak? ya, kita aja yang sudah mencarinya, Oke. masih belum memenuhi kuantitas dia. Tapi kebutuhan dalam negeri pun juga banyak. Jadi menurut saya Pak Bupati ini peluang betul-betul peluang bisnis, peluang ekonomi yang luar biasa. Kalau semua masyarakat menggunakan tanahnya ini bergerak semuanya, maka tadi saya sampaikan juga kepada Presiden Pak, angka stunting ini dengan melalui sorghum akan bisa digerakkan.